Shalom, kembali berjumpa dengan saya Yopi Cahyadi. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang membekali kita untuk kehidupan sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Saya beri judul Israel, bangsa pilihan Tuhan. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, di awal penciptaan ini Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya, umat pilihan Tuhan. Semua ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan diberikan kepada Israel yang adalah keturunan Yakub. Dan Alkitab katakan, pemazmur katakan, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak memilih bangsa-bangsa lain menjadi umat kesayangannya, umat pilihan Tuhan. Dan ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan atau Taurat Tuhan tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel ini adalah umat kesayangan Tuhan, ya, satu bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan, ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang Israel ini, umat Israel ini tidak menerima Tuhan, atau dengan kata lain dia menolak Tuhan, tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan sebagai umat kesayangan Tuhan. Dan pada akhirnya, ya, puncaknya adalah mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus dan mereka menolak kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai saat ini mereka tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menganggap Yesus adalah seorang pemberontak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kepada siapa Tuhan memilih atau melanjutkan rencana keselamatannya, ya, kepada bangsa yang mana? Bangsa Arab, Eropa, Asia, Amerika? Mari kita buka Galatia 3 ayat 28 sampai 29 untuk melihat umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, di mana rencana Tuhan digenapi di dalam bangsa tersebut. Ya, Galatia 3 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan melanjutkan rencana keselamatan ini bukan hanya untuk umat Israel, bangsa Israel, umat Yahudi, Bapak Ibu. Ya, mereka sudah menolak Tuhan Yesus Kristus, dan rencana keselamatan Tuhan ini dilanjutkan kepada semua bangsa. Alkitab katakan tidak lagi ada orang Yahudi, orang Yunani, orang Asia, orang Eropa, orang Timur Jauh, dan lain sebagainya. Semua adalah satu di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang dikatakan milik Kristus, itulah janji-janji Tuhan, rencana-rencana Tuhan digenapi di dalam bangsa tersebut, di dalam umat tersebut, ya, adalah umat milik Kristus. Jadi orang-orang yang sudah ditebus, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
disitulah janji Allah digenapi di dalam kehidupannya, ya. Dan berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Abraham yang diberikan kepada Abraham menjadi milik kita semua, yaitu orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, ya, saya percaya tidak hanya kita beragama Kristen, ya, sekalipun kita sudah beragama Kristen, tetapi belum menjadi milik Kristus. Artinya kita datang ke gereja, kita melakukan ritual ibadah Kristen, tetapi belum menjadi milik Kristus. Janji Tuhan, rencana keselamatan Tuhan belum tergenapi di dalam kehidupan kita. Ya, tidak peduli saudara seorang hamba Tuhan, tidak peduli saudara seorang jemaat yang rutin datang ke gereja, tetapi belum menjadi milik Kristus. Artinya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan sehari-hari. Hidupnya beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan tahu Tuhan hadir di dalam kehidupannya dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Saya bisa pastikan janji-janji Tuhan, keselamatan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan pasti akan datang. Itulah rencana keselamatan. Ya, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia akan menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menjadi milik Kristus. Itulah janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Roh Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong, Dia akan hadir dalam setiap perkara kehidupan kita. Ketika kita diberkati, ketika kita ada masalah, ketika ada persoalan, Tuhan hadir, Tuhan menolong kehidupan kita. Inilah janji Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita. Sama juga janji Tuhan terhadap bangsa Israel dulu. Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memberikan mana ketika Israel keluar dari Mesir. Ya, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi bangsa Israel. Karena bangsa Israel umat kesayangan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi itu bukan hanya milik orang-orang Israel, bangsa Yahudi, tetapi milik kita semua. Persoalannya adalah apakah kita sudah menjadi milik Kristus atau tidak, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup beriman, hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, dan tahu Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang menjadi milik Kristus, yang menikmati janji-janji Tuhan yang dulu diberikan kepada keturunan Abraham, dan sekarang kita pun juga menikmati janji-janji tersebut. Haleluya, Tuhan memberkati. Shalom.